Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpinya dia bercerita, "Dalam mimpiku kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah kepada berkasku." Saudara-saudara Yusuf makin benci kepadanya. Yusuf bermimpi lagi. "Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku." Mendengar hal itu, ayah dan semua saudaranya menggerutu. "Maksudmu kau akan menjadi raja kami?" Suatu hari semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf. "Biar tamat semua mimpi-mimpinya," kata mereka. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka pun mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju ke Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Kemudian mereka, saudara-saudara Yusuf, berkata bahwa Yusuf telah dimakan binatang. Anakku sudah mati," kata Yakub dengan sedih. Padahal Yusuf dibawa ke Mesir. Namun Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir Yusuf dijadikan budak di seorang pegawai istana yang bernama Potifar. Istri Potifar hendak mengajak Yusuf berbuat dosa, tetapi Yusuf tidak mau, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ini Yusuf bertemu dengan juru minum yang bermimpi hal yang aneh. Yusuf pun menafsirkan mimpi juru minum bahwa juru minum ini akan dikeluarkan dari penjara, dan memang demikian. 2 tahun kemudian, Raja Firaun, Raja Mesir, bermimpi. Dalam mimpi yang pertama, dia melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian di dalam mimpi yang kedua, Raja Firaun melihat hal yang berbeda. Raja Firaun melihat dalam mimpinya ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Kedua mimpi ini sangat aneh. Tidak ada ahli mimpi kerajaan yang bisa menafsirkan mimpinya. Maka juru minum yang sudah bebaskan dari penjara mengatakan kepada Raja Firaun tentang Yusuf dan memanggil Yusuf untuk dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun. Datanglah Yusuf ke dalam istana. Dalam mimpi itu Yusuf mengartikan
tentang lembu yang gemuk, dan juga tentang gandum yang gemuk. Kata Yusuf, akan datang 7 tahun berkelimpahan makanan di Mesir. Kemudian dalam mimpi tentang 7 ekor lembu yang kurus dan 7 gandum yang kurus, akan datang 7 tahun kelaparan, kekeringan, tidak ada makanan apapun di Mesir. Karena keberhasilan Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan juga kebijaksanaannya, maka Raja Firaun memilih Yusuf menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Dia dijadikan pejabat yang mengurusi pangan. Karena itulah, benar saja mimpi Raja Firaun pun terjadi. 7 tahun berkelimpahan panen di Mesir. Dalam 7 tahun panen yang berkelimpahan itu, Yusuf membuat lumbung. Lumbung adalah gudang penyimpan makanan. Yusuf membuat lumbung ini sangat besar. Selama 7 tahun, Yusuf mengumpulkan hasil panen di dalam lumbung ini. Kemudian datanglah 7 tahun kelaparan di Mesir. Yusuf membuka persediaan makanan dan menjualnya. Sehingga ketika 7 tahun masa kekeringan, bangsa Israel tidak lagi merasakan kelaparan. Bahkan saudara-saudara Yusuf dan juga ayahnya datang dari Israel menuju ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Mereka sangat menyesal dan Yusuf pun memaafkan mereka. Sekarang apakah anak-anak ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya kepada Bu Stevi. Saya Bu Wininov. Iya, Wininov, silakan. Yang pas tadi Yusufnya dilempar ke dalam lubang yang kering itu kok tidak mati? Iya, Yusuf dilempar ke dalam sumur yang kering, tidak mati karena sumur itu sudah kering, tidak ada airnya, dan Yusuf pun hanya diturunkan begitu saja. Bu, kok bisa tidak mati? Iya, hanya diturunkan begitu saja. Jadi bukan dilempar langsung, tidak. Tapi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering itu. Begitu ya. Sudah jelas ya? Sudah Bu Evi.